Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan pada pengukuran dan pemetaan situasi. Seperti pada contoh di gambar, ada suatu kawasan yang terdiri dari beberapa bangunan, kemudian ada jalan, ada lapangan olahraga. Ini menjadi daerah yang akan dipetakan. Adapun untuk tahapan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasinya dapat kita jabarkan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama sekali adalah melakukan pemasangan titik-titik kerangka peta, di mana titik-titik kerangka peta ini bertujuan untuk sebagai dasar acuan untuk menentukan dan mengukur titik-titik detail yang ada di kawasan ini. Titik detail itu adalah titik-titik yang akan menjadi isi peta nantinya. Misalkan bangunan, jalan, kemudian ada lapangan dan lain sebagainya. Pemasangan titik kerangka peta ini dilakukan atau ditempatkan pada titik yang strategis, di mana dia dapat melakukan pengukuran ke semua titik yang ada di sekitarnya. Setelah pemasangan titik kerangka peta, kemudian kita lakukan pengukuran kerangka peta tersebut. Sekarang pada kasus ini kita membuat sebuah kerangka peta yang berbentuk poligon, yang berbentuk tertutup dari titik A ke titik B, terus ke titik C, titik D, ke titik E, dan ke titik F, kembali lagi ke titik A. Jadi dia membentuk sebuah poligon tertutup. Kemudian untuk pengukuran poligon itu sendiri, kita nanti melakukan pengukuran dengan menggunakan poligon sudut. Artinya kita melakukan pengukuran azimut di titik awal, kemudian melakukan jarak di antara titik, kemudian sudut di masing-masing titik. Jadi nanti kita akan melakukan pertama sekali pengukuran azimut di titik awal, kemudian jarak antara masing-masing titik, jarak A ke B, jarak B ke C, jarak C ke D, dan seterusnya. Kemudian juga ada pengukuran sudut di masing-masing titik. Ada sudut di titik A, sudut di titik B, sudut di titik C, dan seterusnya. Untuk pengukuran kerangka peta ini nanti kita lakukan pengukuran secara biasa dan luar biasa, dengan tujuan untuk meningkatkan ketelitian dari pengukuran kerangka peta. Setelah pengukuran kerangka peta dilakukan, nanti akan dilanjutkan dengan pengukuran titik detail. Biasanya secara praktis pengukuran titik detail dilakukan serentak dengan pengukuran poligon sebelumnya. Seperti contoh, pengukuran titik di titik A itu nanti akan melakukan pengukuran titik detail yang ada sekitar titik A tersebut. Misalkan titik bangunan, diambil titik 1, titik 2, kemudian ada titik lapangan, titik 3, 4, 5, 6, kemudian dilakukan pengukuran. Demikian selanjutnya, di titik B juga akan dilakukan pengukuran titik detail terhadap objek-objek yang ada di sekitar titik B tersebut, sehingga semua daerah di sekitar titik B itu terpetakan. Demikian juga selanjutnya di titik poligon berikutnya, di titik C, di titik D, di titik E, dan titik F, sehingga semua titik yang ada di kawasan ini semuanya terukur dan terpetakan. Setelah semua pengukuran titik detail dilakukan, maka pengukuran lapangan kita selesai. Kita lanjutkan dengan pengolahan data, penghitungan koordinat, mulai dari penghitungan koordinat titik poligon dengan melakukan metode Bodice, sehingga diperoleh koordinat titik kerangka peta tadi, atau koordinat poligon, koordinat titik A, B, C, sampai koordinat titik F. Kemudian dari hasil koordinat dengan metode Bodice tadi, kita gunakan untuk menentukan koordinat titik-titik detail tadi. Karena hasil pengukuran sudah menghasilkan data jarak, data beda tinggi, dan sudut, di mana ketiga data ini nanti kita gunakan untuk menentukan koordinat titik detail. Sebagai contoh, koordinat titik detail 1 itu diukur dari titik A, berarti X1 sama dengan XA ditambah DA1 kali sin alfa A1. Y1 sama dengan YA tambah DA1 kali cos alfa A1. XA, YA ini adalah koordinat diperoleh dari penghitungan kerangka peta dengan metode Bodice. DA1 itu adalah jarak dari titik A ke titik 1 hasil pengukuran lapangan, sedangkan alfa A1 itu adalah azimut dari titik A
ke titik 1, diperoleh dari hasil penghitungan azimut. Sedangkan tinggi di titik 1 itu sama dengan tinggi di titik A ditambah dengan beda tingginya. Sehingga semua titik detail yang ada di lapangan semuanya dihitung dan diperoleh berapa koordinat masing-masing titik tersebut. Jadi semua titik detail yang ada di kawasan tersebut semuanya sudah dilakukan penghitungan. Setelah semua data dihitung, selanjutnya kita lakukan proses berikutnya berupa penggambaran. Dalam proses penggambaran ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama sekali adalah membuat sumbu koordinat peta kita. Ada sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan skala yang kita pakai. Sebagai contoh, sekarang kita menggunakan skala 1:200, artinya setiap 1 cm digambar itu bernilai 2 meter di lapangan. Nanti kita buat sistem koordinatnya pada sumbu X, kemudian juga kita buat sistem koordinatnya pada sumbu Y. Setelah semua lengkap, ada sumbu koordinat, ada koordinatnya masing-masing, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, memasukkan koordinat masing-masing titik. Dimasukkan nilai X dan Y-nya. Sebagai contoh, kita masukkan nilai koordinat poligon terlebih dahulu. Ada nilai XA, ada nilai YA, kemudian akan menentukan di mana posisi titik A berada. Kemudian dicantumkan nama titik dan ketinggian di titik tersebut. Gunanya nanti adalah sebagai dasar kita untuk melakukan penarikan garis kontur. Demikian juga untuk titik poligon berikutnya. Ada XB, ada YB, diperoleh titik B dan ketinggiannya. Demikian seterusnya diperoleh titik C dan ketinggiannya, posisi titik D, titik E, titik F, dan kembali lagi ke titik A, sehingga dia membentuk sebuah poligon tertutup. Setelah memasukkan semua koordinat titik poligon, baru kita masukkan satu persatu koordinat titik detail. Semua titik detail harus tergambar di sini, nama titik detail beserta ketinggiannya, karena nanti akan digunakan dalam penarikan garis kontur. Jadi semua titik detail masuk ke sini, semua sudah lengkap, kita masuk ke tahapan berikutnya berupa penarikan garis objek di lapangan. Sesuai dengan sketsa yang kita buat di lapangan, kita lakukan penarikan garis objeknya. Apakah objek itu nanti berbentuk bangunan, atau berbentuk lapangan, ataupun berbentuk jalan nanti. Sehingga nanti dari gambar kita terbentuk objek-objek ada di lapangan, beserta titik-titik ketinggiannya. Setelah semua garis objek di lapangan terbentuk, kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya berupa penarikan garis kontur ketinggian, yaitu garis yang mencerminkan bentuk permukaan di lapangan. Jadi dengan adanya garis kontur nanti, kita dapat melihat tinggi rendah permukaan yang ada di daerah tersebut. Untuk penarikan garis konturnya nanti ada pembahasan tersendiri. Setelah selesai penarikan garis kontur, baru nanti kita masuk ke tahapan berikutnya, melayout peta. Tahapan terakhir dari proses pemetaan situasi ini. Untuk melayout sebuah peta, nanti kita membuat yang namanya muka peta. Jadi tempat di mana peta itu disajikan, lengkap dengan sistem koordinatnya. Setelah muka peta selesai, nanti kita lengkapi dengan informasi peta yang terdiri dari judul peta, kemudian ada arah orientasi berupa arah utara, kemudian lengkapi dengan skala baik numerik maupun grafis, kemudian lengkapi dengan legenda yang menerangkan objek yang ada di muka peta, kemudian ada informasi pembuat atau surveyor, kemudian ada halaman pengesahan, kemudian juga ada institusi yang dicantumkan dalam informasi peta, sehingga lengkaplah hasil pengukuran kita dengan informasinya menjadi sebuah peta. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan pemetaan dan pengukuran situasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.